Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD 1 Kalikajar yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD 1 Kalikajar yang saya hormati, kami selaku pembawa acara akan membuka acara diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak, yang mana susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, 2 acara inti, 3 lain-lain, 4 penutup. Marilah bersama-sama kita buka saja acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bu Lilin Kusumo Laras. Monggo waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Kalikajar, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 1 Kalikajar yang kami hormati. Utamanya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita ikrarkan dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak Ibu yang diluangkan untuk kegiatan yang akan saya laksanakan. Sedikit bercerita Bapak Ibu bahwa di pendidikan guru penggerak, alhamdulillah saya telah menyelesaikan modul 1. Di modul 1 ada beberapa submodul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, pada modul 1.4 ini ada aksi nyata yang harus saya lakukan, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya yakin materi budaya positif yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu guru semua sudah menguasai dan memahami. Berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua, bukan berarti saya yang lebih paham dari Bapak Ibu, tapi mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah ini. Langsung saja Bapak Ibu, ini adalah konsep utama dari modul budaya positif di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, pada paradigma baru ini, implementasi pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Ini adalah tujuan akhir dari pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita menuju paradigma baru. Seperti contohnya, seorang guru tidak boleh menuntut, tetapi seorang guru haruslah menuntun. Menuntut dalam artian kita tidak boleh hanya sekedar mentransfer ilmu, kemudian kita menuntut sesuatu dari murid tersebut tanpa kita menuntun mereka. Yang diharapkan di paradigma baru, seorang guru, seorang pendidik harus mampu menuntun. Dalam artian menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik haruslah menuntun, berarti seorang pendidik harus dapat menginspirasi dan membimbing peserta didik. Kemudian yang kedua, sering sekali kita mendengar guru adalah sumber belajar. Tetapi pada era sekarang, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik kita. Kita tidak lagi mengenal teacher center. Mari kita ubah pembelajaran ke dalam student center, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Maka seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik agar terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi yang nanti akan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu semuanya? Ada yang berkenan untuk menjawab? Apa itu disiplin? Keteraturan, ketepatan. Ada lagi Bapak Ibu? Kesadaran. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Bu Rini. Mari kita simak Bapak Ibu. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin sering sekali dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri peserta didik, bukan dari luar karena iming-iming sesuatu, hadiah atau yang lainnya. Kemudian, disiplin positif merupakan satu cara penerapan
Jadi disiplin positif ini muncul sebagai motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif tentu ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari agama, ras, suku, dan lainnya. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di dalamnya. Dari IBO Primary Years Program atau PYP, sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Serta dari 9 pilar karakter, diantaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong. Kemudian yang keempat, nilai kebajikannya dapat diambil dari petunjuk seumur hidup. Ini ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan disiplin, maka kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu juga dengan peserta didik kita. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus tercapai agar mereka dapat melakukan kedisiplinan. Berikut Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dicapai. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Berikut untuk lebih rinci, bertahan hidup berarti kebutuhan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan ini meliputi dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, apabila ada peserta didik kita yang melakukan suatu hal, mungkin senangnya guyon atau yang ini humor, bermain, tertawa, ternyata itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, karena ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu aspek kesenangan. Dan mungkin ada juga siswa yang cari perhatian terhadap gurunya, mungkin karena dia memiliki rasa ingin dipedulikan. Berarti ini adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Atau mungkin ada anak-anak yang penasaran, yang ada di kelas semuanya dipegang-pegang, karena dia ini memiliki rasa ingin mencoba hal-hal yang baru, masuk dalam aspek kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kebutuhan dasar manusia untuk melakukan
juga diperlukan motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia maupun peserta didik kita dalam melakukan suatu hal sudah pasti ada yang mendasari. Nah, motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Mari kita simak. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Maka ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar. Mereka melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Maka ini pun termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Nah, yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang datangnya dari dalam diri peserta didik. Bapak Ibu, kira-kira peserta didik di sekolah kita dalam melakukan sesuatu hal itu didasarkan oleh motivasi nomor berapa? 1 dan 2. Adakah yang sudah melakukan motivasi di nomor 3 menurut Bapak Ibu? Ada, tapi sedikit dan jarang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, tugas kita adalah membangun motivasi intrinsik pada peserta didik. Jadi agar mereka melakukan sesuatu hal bukan karena menghindari hukuman dan bukan pula karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini jauh lebih baik yang intrinsik, yang munculnya dari dalam diri peserta didik. Saya lanjutkan Bapak Ibu pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi mendisiplinkan peserta didik dengan identitas yang pertama dengan hukuman, ini ternyata menyakitkan. Hukuman tidak nyaman. Hukuman membuat murid takut. Hukuman ini terkesan memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini biasanya banyak di sini murid yang tidak jujur melakukan kesalahan. Mereka pasti menyembunyikan kesalahannya karena takut akan dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Setelah dihukum, mereka kembali kepada teman-temannya, pasti ada rasa rendah diri, merasa malu dan lain sebagainya karena sudah dihukum. Berarti ini adalah konsep mendisiplinkan yang gagal. Kemudian yang kedua, mendisiplinkan dengan cara penghargaan. Ternyata penghargaan juga ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Dengan penghargaan ini tidak efektif. Maksudnya adalah ketika anak rajin mengerjakan PR, yang rajin akan mendapatkan penghargaan, maka anak akan terus rajin. Tapi ketika suatu saat kita berhenti memberikan penghargaan, maka anak pun akan berhenti tidak rajin lagi mengerjakan PR. Sehingga ini tidak efektif untuk diterapkan dalam konsep disiplin positif. Penghargaan juga dapat merusak hubungan, muncul
rasa iri pada diri peserta didik yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, maka dari itu sekarang sudah tidak ada lagi sistem mencantumkan ranking di rapor peserta didik, karena peserta didik yang mendapatkan ranking di bawah ini pasti akan merasa sangat kecewa, merasa gagal. Begitu juga dengan orang tuanya. Orang tuanya pasti akan merasa sedih, gagal dalam mendidik putra-putrinya. Sehingga sekarang tidak boleh lagi mencantumkan ranking. Kemudian yang kelima, penghargaan itu ternyata merampas hak menghargai dirinya. Sebagai satu contoh misalnya, putra-putri kami di rumah hari ini belajar membaca satu kata, bisa. Besok ternyata karena belajar dengan rajin sudah bisa membaca satu kalimat. Kemudian kita sebagai orang tua memotivasi dengan berjanji membelikan es krim. Nah, ini ternyata penghargaan yang salah. Karena jika diucapkan bagus, kalau seperti itu besok ibu belikan lagi. Ini nanti yang muncul dalam diri anak adalah motivasi ekstrinsik. Mereka belajar dengan serius karena hanya ingin iming-iming imbalan penghargaan dari orang tuanya tadi yang berupa es krim. Kalau kita tidak menjanjikan sesuatu, hanya memotivasi saja, maka yang muncul adalah mereka dapat menghargai dirinya. Ya, saya sudah pandai, besok harus ditambah lagi. Dia akan lebih menghargai kemampuan dirinya. Selanjutnya, jika tadi adalah konsep disiplin yang gagal, maka sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu mendisiplinkan dengan konsekuensi. Kita sering sekali mendengar kata konsekuensi. Biasanya kita hubungkan dengan rasa tanggung jawab. Seperti contohnya, misalnya ada peserta didik kita yang saat pelajaran menumpahkan air minum milik temannya. Dengan konsep konsekuensi, maka guru pasti akan memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut. Kamu sudah menumpahkan air minum milik temanmu, ayo dibersihkan lantainya, dipel ya. Biasanya seperti itu. Guru akan menyarankan atau cenderung menyuruh kepada peserta didik untuk bertanggung jawab. Nah, konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Artinya, besok lagi kita amati jika peserta didik melakukan hal yang sama, apakah dia juga melakukan konsekuensi yang sama. Berarti kita harus terus memonitoring anak tersebut. Kemudian membutuhkan stimulus dan respon. Kita menstimulus, ayo kamu tadi menumpahkan, dipel ya lantainya ya, kita stimulus. Maka anak merespon, ya bu, akan saya pel setelah ini. Itu timbullah stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Ya, dengan guru yang memberikan konsekuensi secara tegas, maka murid akan menghormati peraturan dan cenderung jerah untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, dari konsekuensi ini ternyata kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena dengan konsekuensi guru langsung memberikan solusi. Kamu sudah menumpahkan, ayo dipel, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenungi kesalahan. Padahal mungkin saya masih mau minta maaf dulu sama teman saya sebelum ngepel. Biasanya ada anak yang seperti itu. Nah, ini kelemahannya. Jadi anak tidak dapat menggali atau merenungi kesalahannya terlebih dahulu. Apa sih yang harus saya lakukan kalau saya melakukan perbuatan ini? Tapi guru langsung menyarankan solusinya.
Nah, yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Jujur, ini baru saya pelajari setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yang membahas tentang restitusi. Pada tahap restitusi, ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol sepenuhnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, dalam konsep restitusi ini kita sebagai pendidik akan menggali peserta didik, menggali dari kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan jika kamu melakukan hal itu. Jika kamu sudah melakukan itu, kamu akan menjadi anak yang seperti apa. Jadi semuanya itu digali. Kalau tadi konsekuensi, solusinya muncul dari kita. Kalau restitusi, ini kita menggali, mendampingi mereka untuk menyadari kesalahannya dan juga mencari solusinya. Inilah kelebihan dari konsep restitusi. Dari tadi sudah membicarakan restitusi. Sebenarnya apa sih makna dari restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ini ada ciri-ciri restitusi. Bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus kepada solusi. Inilah beberapa dari ciri-ciri restitusi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat perbedaan. Kita bandingkan dengan konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus yang sama, yaitu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini sepertinya banyak terjadi di kelas-kelas. Konsep hukuman, guru marah dan murid akan menjadi takut. Guru menghukum agar siswa membersihkan toilet atau menyapu halaman dan lain sebagainya. Ini adalah konsep hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Guru tegas, maka siswa akan menghormati peraturan. Konsekuensi tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Jadi guru langsung memberikan solusi. Nah, ini biasanya memunculkan efek jera kepada peserta didik dengan langkah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Pada kasus siswa tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan pendekatan restitusi, maka anak ini akan lebih menghormati dirinya dan menemukan solusi, yaitu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari gurunya atau orang lain. Nah, dalam melakukan konsep restitusi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman.
yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekalian berada di posisi yang mana saat ini? Yang pertama. Ada lagi? Kedua, pembuat merasa bersalah. Teman kadang-kadang, ya. Pemantau ada? Kadang. Manajer? Belum pernah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini ternyata bernilai negatif. Padahal kita masih sering berada di posisi 1 dan 2. Iya, sering. Maka marilah Bapak Ibu setelah selesai acara ini kita berbenah diri agar memperbaiki posisi diri kita, posisi kontrol seorang guru, agar tidak lagi menjadi seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pada posisi ketiga dan keempat sebagai teman dan pemantau, ini positif. Ada lagi yang lebih baik kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Nah, ini harapan kita. Seorang pendidik harus bisa berada di posisi manajer dalam menyelesaikan sesuatu hal dengan peserta didik. Mari kita lihat agar lebih paham. Saya ini sebenarnya berada di posisi yang mana? Saya di sini menuliskan satu contoh penerapan pada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pada posisi penghukum, maka pendidik akan mengatakan, patuhi aturan kelas, lalu berdiri depan barisan. Itu adalah posisi penghukum. Pada posisi pembuat rasa bersalah, seorang pendidik akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Maka dengan mengatakan ini, anak akan merasa bersalah karena sudah membuat kecewa gurunya. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Berarti kita harus akrab dengan peserta didik kita. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga kepadamu ya nak. Ini adalah contoh posisi teman. Kalau teman biasanya anak cenderung akan lebih mengikuti arahan dari kita. Kemudian pemantau. Pada posisi pemantau, kita akan mengatakan, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Inilah posisi manajer. Dari cerita ini, dari kasus ini, kita berada di posisi 1 penghukum dan juga pemantau. Ya, karena kasus di sekolah kita kalau hari Senin lupa tidak membawa atribut, belum kita restitusi, belum kita posisikan diri kita sebagai manajer. Karena sepertinya yang paling ampuh saat ini adalah baru menyuruh mereka untuk baris terpisah dari barisannya. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan langkah restitusi, memposisikan diri kita sebagai manajer agar anak-anak kita ini bisa memperbaiki kesalahannya, itu muncul dari dalam dirinya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai keyakinan kelas. Saya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kalau keyakinan kelas menurut saya itu keluar dari pribadi dan sifatnya tidak mengekang. Tetapi kalau peraturan kelas itu sifatnya mengekang. Terima kasih Bu Rini, luar biasa. Ada lagi yang bisa menjawab, mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas?
keyakinan kelas lebih cenderung ke hati peserta didik. Kalau dari peraturan kelas seakan-akan lebih memaksa. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup? Ya. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa. Kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu cenderung memaksa. Kalau keyakinan itu lahirnya dari dalam diri. Ya. Selanjutnya, pemantik kedua. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat berkendara? Untuk keamanan diri. Yang lain? Keselamatan. Baik, saya simpan jawabannya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Sepakat ya Bapak Ibu? Yang nomor 2 untuk keselamatan, yang nomor 3 untuk kesehatan. Nah, itulah keyakinan. Keselamatan dan kesehatan itu adalah keyakinan. Keyakinan muncul dari dalam diri kita sendiri, intrinsik. Selanjutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Karena saya guru mapel, maka saya cenderung mengikuti keyakinan kelas yang ada pada kelas Bapak Ibu masing-masing. Namun mohon maaf, saya melihat ada beberapa kelas yang sepertinya belum membuat keyakinan kelas. Ada juga yang di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, ayo Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas dibuat? Agar siswa-siswa kita itu memiliki aturan tetapi yang tidak bersifat memaksa. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama berdiskusi tentang peraturan kelas bersama dengan siswa. Jangan hanya melibatkan kita saja. Kita ngetik terus sudah ditempel. Ini ya anak-anak. Itu satu arah Bapak Ibu. Itu cenderung kepada peraturan. Kalau keyakinan ini melibatkan warga kelas, berarti kita dan juga peserta didik. Maka gali aturan-aturan itu dari peserta didik. Ayo kira-kira aturan kelas kita apa saja? Dan saya yakin yang muncul dari anak-anak itu pasti kalimat-kalimat negatif yang depannya menggunakan kata jangan, tidak boleh, dilarang. Itu karena sudah membudaya peraturan di sekeliling kita. Tidak apa-apa, kita terima masukan dari anak-anak, kita tulis di papan tulis. Misalnya, tidak boleh datang terlambat Bu. Oh ya, kita tulis. Tidak boleh mengejek Bu. Ya, kita tulis. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tulis. Kita tampung dulu semuanya Bapak Ibu dari peserta didik. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kan tidak semuanya akan kita tulis. Maka kita memilah dan memilih mana yang akan kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bahasanya lebih universal. Tidak sespesifik peraturan. Kemudian mengubahnya ke dalam kalimat positif. Misal tadi yang pertama, tidak boleh datang terlambat Bu. Berarti diganti datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh mengejek, saling menghormati. Dalam saling menghormati ini kan banyak sekali. Tidak boleh mengejek, termasuk mendengarkan saat guru berbicara, menghormati orang lain dan sebagainya. Jadi dalam satu aspek keyakinan kelas itu bisa mencakup banyak hal. Kemudian tadi misalnya ketika tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti
Kemudian yang keempat, setelah disepakati, kemudian menempelkan keyakinan kelas tersebut di kelas masing-masing agar anak-anak selalu paham dengan keyakinan kelasnya dan tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau banyak, terlalu banyak, itu hanya sekedar dibuat anak-anak tidak hafal. Sedikit saja tetapi yang bisa mencakup banyak hal agar anak bisa mudah menghafalkan. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat untuk pemenuhan tugas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, bertanggung jawab, belajar dengan semangat, menjaga kebersihan, percaya diri. Ini kalau dijabarkan banyak sekali aspeknya. Kita pun harus menjabarkan dulu kepada anak-anak. Bertanggung jawab itu contohnya apa? Gak boleh merusak fasilitas di kelas, mengerjakan PR. Nah, itu masuknya ke sini. Maka keyakinan kelas ini bahasanya lebih bersifat universal, tidak sespesifik peraturan. Kalau peraturan yang kemarin yang lampau itu kan tidak boleh membuang sampah, harus mengerjakan PR. Itu kan spesifik. Kalau keyakinan kelas ini universal, dalam satu aspek mencakup banyak hal. Mudah-mudahan nanti yang di kelasnya belum ada keyakinan kelas bisa untuk membuat, dan saya siap membantu jika Bapak Ibu memerlukan bantuan. Saya lanjutkan pada segitiga restitusi. Yang dimaksud segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah model segitiga restitusi. Langkah yang pertama di bawah Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jika kita menjumpai suatu kasus pada peserta didik, stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa nak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi agar identitasnya stabil terlebih dahulu. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Baru kita menanyakan kepada mereka, ini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jika ada anak yang melanggar, maka kita akan menanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Atau kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Maka anak pasti akan berpikir, oh ya, saya pernah membuat kesepakatan kelas ini tapi saya langgar. Maka itu muncul dari dalam diri peserta didik. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Ini menanyakan keyakinan. Ini pada tahap segitiga restitusi. Saya ulangi, langkah pertama menstabilkan identitas, langkah kedua validasi tindakan yang salah, langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah pemenuhan tugas saya pada demonstrasi kontekstual, yaitu praktik penerapan segitiga restitusi pada dua skenario permasalahan. Permasalahan yang pertama, Aurora, siswa kelas 4 SD 1 Kalikajar, pada hari Senin menjadi petugas upacara bendera. Ia sampai di sekolah tepat waktu sebelum upacara dimulai. Namun saat upacara akan dimulai, ia enggan untuk keluar dari kelasnya, padahal ia bertugas saat itu. Ternyata ia lupa tidak membawa dasi dan topi sebagai kelengkapan atribut saat upacara.
Tidak terdengar ya Bapak Ibu suaranya. Sebentar. Demikian tadi contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus peserta didik yang takut dihukum karena tidak memakai topi dan dasi. Kemudian ada kasus yang kedua, yaitu Beril adalah siswa kelas 4 SD 1 Kalikajar. Saat ulangan ia mendapatkan nilai yang baik, namun ia malah mengejek temannya, yaitu Edo. Beril mengejek Edo yang nilainya lebih rendah darinya, sehingga Edo menangis dan teman-temannya melaporkan kejadian itu kepada Bu Guru. Selanjutnya Mas Beril, terima kasih ya sudah datang ke ruangan Ibu. Mas Beril, tahu nggak kenapa Mas Beril dipanggil ke sini? Jadi begini, tadi Bu Guru itu mendengar laporan dari teman-teman Mas Beril, katanya
Demikian tadi Bapak Ibu, dua contoh penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda. Besar harapan saya setelah kita melakukan diseminasi ini, kita bisa memperbaiki posisi kontrol kita agar menjadi seorang manajer yang menerapkan segitiga restitusi pada setiap kasus yang dihadapi oleh peserta didik kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan tiba-tiba setelah dipanggil langsung kita tunjuk kamu salah. Jangan Bapak Ibu. Mari kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dilakukan mungkin hal yang wajar, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah distabilkan, maka yang kedua kita validasi dari tindakan dia yang salah. Kita tanya, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Jadi tergali, mereka akan menjawab jujur dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk. Kita ingatkan lagi terhadap keyakinan kelas. Ada yang dilanggar tidak? Kalau iya, itu nilai apa? Kemudian kita gali lagi, kalau sudah melakukan melanggar, apa yang akan kamu lakukan terhadap temanmu? Maka ini akan muncul sendirinya dari dalam diri peserta didik. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, kita langsung yang memberikan solusinya tanpa memberikan waktu kepada peserta didik untuk menggali kesalahan dan solusinya sendiri. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Ini yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, sistem among, yaitu sistem sebagai posisi manajer, sebagai pendidik yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kiranya hanya ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah acara diseminasi ini kita semua dapat memperbaiki posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang dulunya penghukum, pembuat merasa bersalah, akan diubah ke dalam posisi manajer dan melaksanakan segitiga restitusi, dan tidak juga ketinggalan untuk menyusun keyakinan kelas, untuk mengingatkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata saya yang menyinggung hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Ibu Lili Kusumoranas. Materi yang disampaikan sangat-sangat menginspirasi kami sebagai guru, sebagai pengomong, sebagai teman dari murid-murid. Insya Allah nanti materi yang dari Mbak Lili ini akan kami jadikan sebagai sebagai sarana untuk refleksi dan evaluasi diri kami masing-masing sebagai guru, agar kami dapat memaksimalkan atau dapat memerdekakan anak dengan maksimal. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi tanya jawab atau tanggapan. Monggo ingkang badhe. Terima
diurut, diacak, jebule nomor yang ada itu misalnya sudah apa itu tertera di situ, akhirnya kesusul dengan nilai yang di atasnya lagi, akhirnya hilang. Nah, ini semoga ke depan tidak seperti itu. Ya, hanya sebuah sistem yang pada akhirnya akan merugikan siswa. Yang kedua, materi ini nanti bisa dikolaborasikan dengan guru yang lain karena nampaknya banyak masalah yang timbul di kelasnya masing-masing, sehingga nanti bisa saling membantu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Semoga bisa diterapkan yang segitiga restitusi deh. Nah, itu baik sekali, jadi anak-anak akan lebih menyadari yang intinya sekolah ini adalah sekolah yang menyenangkan. Nah, ini sudah meliputi materi yang ada. Sebetulnya anak-anak ini akan senang. Itu saja.